bisa evaluasi dari catatan tersebut. Kalau cuma diingat-ingat, aku minum 10 liter, kemudian oh hari ini 5 liter, kan seminggu yang lalu berapa liter, pasti nggak lupa ya. Itu makanya harus dicatat rutinannya. Itu gunanya untuk evaluasi produksi susu. Nah itu kaitannya nanti di kita evaluasi di pemberian pakan, suportif dan yang lainnya. Nah kemudian otomatis ada di kesuan. Kesuan itu tidak hanya di kita melihat kesehatannya saja, kontrol kesehatannya, tapi kita juga melihat di sanitasi dan desinfeksinya. Jadi kalau ternak itu, kalau semisal kita tidak rutin melakukan desinfeksi atau biosecurity, nah itu cepat sekali untuk tertular atau dia terkena penyakit tertentu. Misal di sekitar ada wabah, nah kita cuek aja loh Pak, tidak melakukan desinfeksi penyemprotan atau kita sendiri tidak melakukan biosecurity yang ketat. Nah itu memberikan celah ke ternak kita untuk tertular. Sama aja lah kalau kita pas kena COVID atau kalau di kemarin kita yang lagi trennya itu kan PMK ya. Kalau di kambing jarang LSI, tapi lebih ke PMK biasanya. Nah, kalau di kambing itu kalau semisal kena PMK itu tidak langsung dia serta-merta seperti sapi. Kalau sapi kan kelihatan banget ya Pak, kukunya, terus dia ada bulunya. Nah kalau di kambing itu dia lebih ke karir dulu. Nanti setelah dia gejalanya itu 3 bulan setelah dia terkena biasanya. Nanti bisa ditanyakan di materi saya dulu kita atau soalnya itu penyakit atau pencegahan itu seperti apa, nanti bisa ditanyakan. Nah kemudian inventarisasi dan pengamanan ternak. Nah ini populasinya dari datang berapa, kemudian bertambah berapa, dijual berapa, penggantinya berapa, itu harus tercatat rutin. Nanti bisa jadi ada yang kambingnya itu di apa ya, mati tapi tidak tercatat, tahu-tahu kita kan nggak tahu ya yang namanya populasi itu berkurang atau tidaknya, itu harus tercatat rutin. Kalau tidak nanti kita tidak tahu pengguna kan ini bicara tentang bisnis ya. Jadi semuanya harus tercatat. Kemudian mutasi ternak sama aja sebenarnya, ini untuk mengecek dia perpindahan dari kandang mana ke kandang mana itu harus tetap tercatat juga. Karena kaitannya dengan biasanya itu kalau di kami itu kalau dari kandang ke kandang, ketika dia di kandang A terjadi wabah, kemudian dia pindah ke kandang B, nah itu tertelusur itu harus tercatat semua. Oke, Mas. Nah ini tadi pola pemeliharaannya. Nah apa saja yang dilakukan di balai kami itu yang pertama, ketika populasinya sudah besar itu tidak dicampur menjadi satu, tapi kita ada penataan ternak. Jadi dikelompokkan ternaknya. Tidak hanya tadi ketika populasinya menjadi lebih banyak dan banyak, anak sama ibunya dicampur, kemudian remaja dicampur, itu nanti terjadi perkawinan dini, breeding juga, karena ini anaknya siapa, kemudian anaknya siapa, gitu. Makanya harus dipilah-pilah. Tadi kan kita punya kandang banyak nih, karena ya kalau bisa jangan satu, jadi ada kandang dewasa,